I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum mulai, saya izin absen dulu ya. Ya, Bu. Pindi kita tadi hadir. Ya, Bu. Hasil Octavia. Hadir, Bu. Cinanda Rahmi. Present, please. Nabika. Selina. Saya, Bu. Widya Nanda Putri. Hadir, Bu. Indah Permatasari. Bu. Semuanya hadir ya. Kita akan mulai diskusi pada pagi hari ini. Sebelum mulai diskusi, kita akan membagi menjadi 2 kelompok kecil terlebih dahulu ya. Untuk Windy, Astri, Widya, kelompok 1 ya. Terus Dinanda Hani, Rafika, Serina, dan Indah Permatasari kelompok 2. Tema kita adalah program keaksaraan. Silakan mulai diskusi, sambil waktu 10 menit untuk mulai diskusi. Metode pembelajaran diskusi kelompok kecil BAS Group adalah suatu kelompok besar yang dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa dalam tempo yang singkat untuk mendiskusikan suatu topik atau memecahkan suatu masalah. Kelompok kecil ini kemudian diminta untuk melaporkan hasil diskusi mereka kepada kelompok besar. Ada beberapa langkah-langkah dalam metode BAS Group. Yang pertama yaitu presentasi pendidik. Pembelajaran diawali dengan presentasi kelas yang dilaksanakan oleh pendidik. Pendidik memberikan persepsi awal yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentang topik atau pokok bahasan yang akan dipelajari. Kemudian, pendidik menyampaikan konsep-konsep dasar pokok bahasan. Setelah itu, pendidik membentuk siswa dalam kelompok besar dan memilih satu pemimpin kelompok. Kedua yaitu diskusi kelompok kecil. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-6 orang. Di dalam kelompok kecil, siswa menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan oleh pendidik. Setelah itu, kelompok kecil diminta untuk melaporkan hasil diskusi mereka kepada kelompok besar. Yang ketiga yaitu diskusi kelas. Pendidik mengecek pemahaman siswa dengan mempersilahkan salah satu anggota kelompok besar untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jawaban anggota kelompok tersebut merupakan perwakilan jawaban dari kelompok. Pada saat salah satu perwakilan dari kelompok besar mempresentasikan hasil diskusi, pendidik mempersilahkan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Kelebihan dari metode diskusi BAS Group ini adalah dapat mendorong anggota yang kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menghemat waktu, memungkinkan pembagian tugas kepemimpinan, memberikan variasi dalam belajar, dan dapat digunakan bersama metode lain. Sedangkan kelemahan dari metode diskusi BAS Group adalah tidak akan berhasil apabila anggota kelompok terdiri dari individu yang tidak tahu apa-apa. Karena waktu diskusinya udah habis, saya minta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan terlebih dahulu. Baik Bu, kami dari kelompok 1 di sini membahas tentang program keaksaraan fungsional. Jadi program keaksaraan fungsional adalah salah satu program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan serta potensi sumber daya manusia agar memiliki kapasitas yang baik dalam membaca dan menulis. Jadi program ini muncul karena kondisi yang menunjukkan bahwa buta aksara di Indonesia berada pada angka yang cukup tinggi. Salah satunya yaitu tujuan dari program keaksaraan adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh warga belajar dalam menyesuaikan diri di lingkungannya. Ada beberapa latar belakang adanya program keaksaraan di Indonesia. Yang pertama itu kondisi nyata yang menunjukkan bahwa buta aksara di Indonesia berada pada angka yang cukup tinggi. Yang kedua itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang yang berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ketiga itu warga masyarakat yang
buta aksara merupakan penghambat utama bagi mereka untuk dapat mengakses informasi. Keempat itu program pemberantasan buta aksara melalui pembelajaran keaksaraan setiap tahun menghabiskan banyak biaya, namun hasilnya kurang memuaskan. Jadi program pemberantasan buta aksara ini dapat menjadikan warga belajar melek aksara menggunakan model konvensional yang dilakukan oleh para penyelenggara dan tutor di lapangan berlangsung rata-rata 8 bulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa program keaksaraan di Indonesia lahir sebagai upaya untuk mengurangi angka buta aksara yang cukup tinggi di Indonesia dan untuk memenuhi hak asasi manusia setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang layak. Baik Bu, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada kelompok 1 telah menampilkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilakan menampilkan hasil diskusi. Dapat disimpulkan dari hasil diskusi kami bahwa program keaksaraan fungsional memiliki peranan yang sangat penting dan dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia, serta membantu memberantas buta aksara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan keberdayaan perempuan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan kemampuan dasar baca, tulis, hitung, dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 karena telah menampilkan hasil diskusinya. Dapat saya simpulkan dari diskusi kelompok 1 dan diskusi kelompok 2 bahwa program keaksaraan memiliki peranan penting dalam membantu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia, serta membantu memberantas buta aksara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan keberdayaan perempuan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan kemampuan dasar baca, tulis, hitung, dan berbahasa Indonesia. Program keaksaraan bertujuan untuk membantu warga belajar mengembangkan kemampuan fungsional yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan minimal yang menjadi tolak ukur keberhasilannya meliputi kemampuan membaca dan menulis nama dan alamat, menggunakan buku, telepon, menulis kwitansi, membuat rencana dan kesepakatan belajar, menulis catatan harian tentang kegiatan yang dilakukan, membuat pembukuan dan pengelolaan dana belajar, menulis laporan sederhana, mengikuti program kelompok belajar, dan menulis proposal untuk memperoleh dana, bahan atau narasumber dari instansi lainnya. Dapat disimpulkan juga bahwa program keaksaraan memiliki peranan penting dalam membantu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia. Sekian diskusi kita hari ini. Sama-sama terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video